Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk DIY. Oke, pada video kali ini saya mau menjelaskan beberapa fungsi dari alat ukur yang biasa kita gunakan di workshop. Entah itu untuk melakukan pekerjaan hobi, atau kita membuat suatu karya, atau bahkan kita memilikinya untuk koleksi ya. Ya, jadi kira-kira alat ukur ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pekerjaan kita membuat suatu karya yang menarik untuk bisa kita jual. Baik, kira-kira alat ukur apa saja sih yang sebaiknya kita milikin atau mungkin kita koleksi ya? Mari kita eksekusi. Ini adalah alat ukur yang akan kita jelaskan satu persatu ya. Jadi kita mulai dari penggaris biasa. Ya, ini adalah penggaris yang pastinya teman-teman memiliki ini. Jadi fungsinya untuk mengukur suatu benda kerja, kemudian membuat garis tentunya ya. Ini ada yang bentuknya penggaris dan ada yang bentuknya meteran seperti ini. Saya yakin teman-teman pasti punya dan tahu lah ya cara menggunakannya ya. Dan ada berbagai macam ukuran ya. Kemudian yang kedua adalah penggaris siku yang pastinya teman-teman juga pasti mempunyai ini, setidaknya minimal satu ya. Jadi fungsinya membuat garis 90 derajat tegak lurus, kemudian garis 45 derajat. Sangat mudah menggunakannya, mengecek ketegaklurusan benda kerja dan mengecek ketegaklurusan antar dua benda kerja. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah speed square ya. Jadi fungsi dasarnya dia sama seperti penggaris siku, dan ini dia ada yang berbahan plastik dan berbahan aluminium, dan ada yang ukuran 7 inch dan 12 inch. Ya, kita bisa membuat garis tegak lurus 90 derajat dan garis 45 derajat. Kemudian dapat membuat garis dengan sudut yang istimewa seperti 25 derajat, 35 derajat dan lain sebagainya dengan menggeser bagian miringnya berdasarkan pivot. Kemudian dapat membuat kombinasi beberapa garis lurus dengan beberapa ukuran tertentu seperti ini, dan ini adalah pembuatan garis paralel pada benda kerja ya. Sangat mudah, tinggal kita taruh pensilnya dan kita geser untuk speed square-nya. Dan ini kita membuat suatu bentuk kotak dengan ukuran tertentu. Cara pembuatannya sangat efektif menggunakan ini ya, dan simple. Kemudian mengukur ketegaklurusan dua benda kerja, melakukan kalibrasi terhadap table saw dan lain sebagainya, kemudian menjadi guide untuk jigsaw atau circle ya. Jadi sangat multifungsi ya, dan ini juga salah satu fungsinya dapat membantu kita membuat suatu bentuk lingkaran atau marking lingkaran. Dan selanjutnya dapat menentukan sudut kemiringan suatu rafter seperti ini, dan fungsi utamanya adalah membuat atau melayout rafter untuk atap dari derajat rafternya bagian ujung, kemudian membuat dudukannya nanti ya seperti ini. Dan untuk hasil jadinya untuk rafter itu seperti ini, jadi bagian sisi miring pada atap. Oke, kemudian yang keempat itu adalah marking gag. Jadi marking gag ini digunakan untuk membuat marking garis dengan ukuran tertentu. Nah, kita bisa memilih ukurannya ya dengan menggeser stoppernya ke ukuran yang kita inginkan. Tinggal kita geser saja dengan cara penggunaannya ya. Kemudian yang kelima adalah water pass combination dan protector. Jadi ini adalah alat multifungsi yang terdiri dari 3 bagian: center finding, water pass sikunya, dan protector. Ini salah satu fungsinya untuk mengukur ketegaklurusan dan sudut 45 derajat, membuat garis lurus dan garis 45 derajat ya untuk siku waterpass-nya, dan mengecek ketegaklurusan benda kerja. Kemudian mengukur kedalaman suatu benda kerja atau mengukur groove pada suatu benda kerja seperti ini. Ya, kemudian ini mengecek ketegaklurusan juga nih, biar siku nih benda kerjanya, dan ini membuat garis paralel ya, sangat mudah dengan ukuran yang bisa kita pilih seperti ini. Kemudian center findernya dapat menemukan titik tengah pada suatu benda kerja yang bentuknya bulat seperti ini. Sangat mudah sekali. Dan ini adalah bagian protektornya yang digunakan untuk membuat sudut istimewa pada suatu benda kerja. Contoh seperti 40 derajat, 60 derajat, 35 derajat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk water pass-nya ini saat kita ingin mengukur suatu sudut ya. Kemudian ini juga dapat digunakan untuk mengukur sudut suatu benda kerja ya dengan protektornya ini. Dan ini membuat marking pada suatu benda kerja. Dan yang keenam adalah dovetail rule. Jadi ini adalah penggaris untuk membuat marking dovetail. Biasanya kita gunakan untuk
saat kita ingin membuat sambungan ekor burung yang hasilnya itu seperti ini. Ya, kita lakukan di kedua benda kerja dan kita sambungkan, dan ini sangat membantu sekali untuk membuat batasan dovetail rule-nya ya. Kemudian yang ketujuh adalah meter rule. Jadi ini adalah salah satu penggaris kombinasi juga ya, yang tujuan utamanya dia membuat marking yang miring dan dapat kita gunakan juga untuk membuat marking yang lurus, kemudian mengecek ketegaklurusan suatu benda kerja. Dan yang lebih mantapnya lagi, ini itu dapat kita gunakan membuat marking keliling dengan akurat ya. Dan ini adalah salah satu contoh fungsinya. Kita dapat membuat suatu sambungan kayu yang bentuknya itu segitiga bagian atas seperti ini, dan membuat suatu marking yang bentuknya itu bevel pada suatu benda kerja seperti ini misalnya. Oke, kemudian dapat juga digunakan untuk membuat marking yang mengelilingi benda kerja yang bulat seperti ini. Ya, jadi sangat mudah sekali dalam penggunaannya. Dan kita juga bisa membuat suatu tenon ya, tenon dan mortis menggunakan alat ini itu sangat efektif. Dan potongan kayu pun untuk markingnya bisa kita buat dengan alat ini, dan sangat rapi dan akurat, bahkan ringan dan mudah cara menggunakannya. Kemudian yang kedelapan adalah protektor atau penggaris busur. Jadi penggaris busur ini digunakan untuk membuat garis dengan sudut tertentu ya, dengan kita memilihnya pada bagian busurnya, dan kita buat garisnya mengikuti penggaris yang bagian panjangnya ini. Ya, sangat mudah menggunakannya dan alatnya pun sangat simpel ya. Ya, dan ini ada pengencangnya ya, dapat kita pilih untuk derajatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan seperti ini. Jadi kita lanjut. Untuk ini adalah penggaris 4 sisi. Nah, jadi dengan penggaris ini kita bisa membuat dua garis yang sama-sama, miringnya sama, lurusnya sama, dan intinya sih dapat kita atur untuk ukurannya. Jadi kita apabila kita ingin membuat kotak, kita tinggal atur saja untuk yang bagian sisi pendeknya ke ukuran tertentu dan kita kencangkan. Dan bahkan kita bisa membuat jajaran genjang ya dengan alat ini, itu menjadi lebih efektif seperti ini ya. Ya, dan apabila kita membuat sudut yang miringnya sama atau miringnya beda, itu juga sangat mumpuni dengan penggaris 4 sisi ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah framing square. Nah, jadi alat ini itu dia terdiri dari dua bagian ya, tongs dan body. Ya, biasanya digunakan untuk memframing suatu common rafter atau kuda-kuda atap atau sisi tangga. Ya, apabila kita ingin membuat tangga, dan ini ada fungsi dasarnya juga ya, kita dapat membuat garis tegak lurus, atau apabila kita ingin membuat kotak nih, ya efektif banget nih. Kalau kita ingin marking kotak, kita bisa menentukan ukuran yang sama dan atau ukuran yang berbeda pada setiap sisi dari framing square ini, seperti ini misalnya. Ya, ini kita membuat kotak nih, dan sangat mudah menggunakan ini. Kemudian kita dapat membuat garis yang jaraknya itu tertentu. Misalnya kita buat sekitar 10 cm, dan kita tinggal geser saja untuk membuat garis panjangnya seperti ini. Ya, teman-teman pasti bisa lah menggunakan alat ini ya. Dan kemudian untuk fungsi utama dari alat ini adalah dia dapat digunakan untuk membuat common rafter, atau dapat membuat suatu sudut 45 derajat dengan kita menempatkan pada titik tertentu. Ya, ini kita membuat seperti common rafter ya, seperti ini. Sangat simpel, dan ini kita simulasikan untuk common rafternya ya. Jadi ini sudutnya 45 derajat ya, tadi yang kita coba. Bagian sisi panjangnya itu adalah ridge ya. Kemudian kita dapat membuat apa lagi nih? Banyak sih yang bisa kita buat dari framing square ini sih. Terutama untuk fungsi utamanya ya. Ya, yang terakhir ini adalah pembuatan stringer tangga ya. Jadi sisi pinggirnya tangga nih, gimana saat kita ingin membuat anak-anak tangga, dudukan anak tangga itu dengan alat ini itu menjadi lebih presisi, baik untuk dudukan anak tangganya dan ketinggiannya, sangat bermanfaat sekali. Sekian tadi adalah fungsi beberapa jenis alat ukur yang saya tunjukkan tadi di video. Dari penggaris biasa sampai ke framing square ya. Dan adapun untuk penggunaan alat ukur ini, teman-teman dapat menyesuaikan dengan karya yang kalian buat. Contoh misalnya seperti framing square dan speed square itu lebih cocok misalnya
digunakan untuk pembangunan rangka atap atau tangga dan lain sebagainya. Dan apabila teman-teman yang bergerak di bidang produksi furniture, mungkin seperti penggaris waterpass atau penggaris siku, itu efektif menggunakan alat ukur tersebut. Ya, dan adapun sebenarnya untuk alat ukur ini kan dia memiliki fungsi umum, ya seperti membuat garis tegak atau garis 45 derajat, dan fungsi khusus seperti tadi center finder, di mana dia dapat menemukan titik tengah pada suatu benda kerja yang bulat ya. Jadi masing-masing alat ukur itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Tergantung teman-teman lah, sesuaikan dengan karyanya lah ya. Ya, dan adapun untuk video-video detail penggunaan masing-masing dari alat ukur tersebut, teman-teman dapat lihat linknya di kolom deskripsi ini ya. Dan jangan lupa ditonton sampai habis semuanya nih, biar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi mengenai tutorial dari channel Black Builder ID. Oke baik, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.